Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'. La kalimah wa la qawla alqaituha illa kalimat syukr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qad a'tana rahmatan wa taufiqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di dalam hidup ini, sebelum kita belajar berbuat baik kepada orang lain, kita perlu belajar berbuat baik kepada diri sendiri. Sebelum manusia mampu memperbaiki dunia, ia harus terlebih dahulu memperbaiki dirinya sendiri. Akhlak tidak hanya tentang bagaimana kita bersikap kepada orang lain, ia juga tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dengan kesabaran, kerendahan hati, dan penjagaan atas kehormatan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya, kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak bukan hanya sekedar pelengkap, tapi misi inti daripada kenabian. Di dalam video ini insya Allah, mari kita renungi 3 akhlak utama kepada diri sendiri. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah tawadu, dan yang ketiga adalah iffah. 3 pilar jiwa yang menjadikan manusia mulia di hadapan Allah, dan insya Allah akan menjadikan manusia seimbang dalam hidupnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sabar. Sabar bukan berarti lemah, akan tetapi sabar justru adalah kekuatan yang tersembunyi di balik ketenangan. Dalam Islam, sabar adalah bagian dari iman yang tidak dapat kita pisahkan. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kami mendapati bahwa kebaikan seluruhnya berada dalam kesabaran." Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, Allah menyebut sabar dalam Al-Quran itu lebih dari 90 kali karena kedudukan yang agung dan yang sangat mulia. Secara syar'i, sabar adalah kemampuan menahan diri dari 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sedangkan di ayat lain juga dipalidasi atau disebutkan kembali, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seperti apa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka yang ketika mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebut bahwa sabar adalah separuh dari keimanan. Sebab iman itu ada 2 bagian, sabar dan syukur. Di dalam kitab Syakhsiyatul Muslim juga disebutkan bahwa ada 2 golongan yang akan dikumpulkan di dalam surga, yakni golongan orang yang sabar dan orang yang syukur. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang tawadu atau rendah hati. Tawadu adalah akhlak mulia yang menjadi cermin kebersihan hati dan kejernihan akal. Orang yang tawadu tidak akan pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain meskipun ia memang memiliki kelebihan. Ia sadar bahwa segala yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah dan bisa diambil kapan saja. Mereka tidak pernah memiliki rasa memiliki, akan tetapi hanya rasa tertitipi. Dan kesombongan adalah merupakan lawan daripada tawadu. Kesombongan adalah sifat yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak akan masuk seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan sebesar biji sawi. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka akan mengucapkan kata-kata yang baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu adalah hiasan, bukan untuk kesombongan. Maka barang siapa yang bertambah ilmunya, akan tetapi tidak bertambah ketawaduannya, tidak bertambah kerendah hatiannya, maka sesungguhnya ia sedang menjauh dari cahaya Allah. Ibnu Qayyim menulis dalam kitabnya Madarijus Salikin,
Tawadu adalah akar dari segala kebajikan. Tidak ada akhlak yang lebih indah daripada seseorang yang tidak meninggikan dirinya atas orang lain. Tidak ada akhlak yang lebih indah daripada orang yang tidak sombong. Tawadu membuat seseorang mudah belajar, mudah menasehati, dan tidak pernah merasa paling benar. Dengan tawadu, seseorang mampu menghormati orang lain dan tidak merasa dirinya selalu di atas. Dan justru dari sikap merendah itulah terkadang Allah mengangkat derajat seseorang di dunia, dan Allah akan mengangkat derajatnya di akhirat. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang iffah atau menjaga kehormatan diri. Iffah secara bahasa berarti menjaga diri. Dalam syariat maknanya adalah menjaga diri dari perkara yang mengotori kehormatan baik secara lahir maupun batin. Menjaga kehormatan di sini maknanya menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga perilaku, dan bahkan pakaian. Orang yang memiliki iffah tidak mudah menjatuhkan dirinya dalam perbuatan yang keji, tidak pernah mengikuti hawa nafsunya, serta tidak menjual harga dirinya demi kesenangan yang sesaat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Di dalam ayat lain juga dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in amra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sedangkan ulama mengatakan, seperti Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan seperti ini, kehormatan adalah perhiasan rohani. Maka barang siapa yang menjaga kehormatannya karena Allah, maka Allah akan menjaga wibawanya di mata manusia. Imam Malik juga pernah berkata, orang yang paling sedikit fitnah dalam hidupnya adalah orang yang senantiasa menjaga lisan dan kehormatannya. Dalam menjaga kehormatan diri, seseorang bukan hanya menjaga dirinya dari zina atau perbuatan keji, tapi juga dari candaan yang merendahkan. Sekarang sangat banyak hinaan yang dibungkus dalam bentuk candaan. Sebagai kesimpulan, sabar melatih kita untuk tetap kuat dalam menjalani hidup. Tawadu mendidik kita untuk tetap rendah hati meski berada di puncak. Dan menjaga kehormatan diri adalah benteng agar hidup ini tetap dalam jalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga akhlak ini bukan hanya penting sebagai cerminan pribadi muslim yang baik, tapi juga sebagai perjalanan bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Mari kita terus memperbaiki diri mulai dari dalam, karena perubahan yang besar selalu dimulai dari dalam hati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sesungguhnya manusia tidak pernah lepas daripada yang namanya kesalahan. Sumyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dikatakan manusia karena kelupaannya. Manusia dikatakan manusia karena kesalahannya. Wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.